Selamat siang Bu Heni dan teman-teman. Saya Axel dengan NIM 2020 50195 akan menjelaskan mengenai PSAK 71 yaitu instrumen keuangan. Instrumen keuangan terdiri dari PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. PSAK 71 ini merupakan turunan dari PSAK 55. Selanjutnya, klasifikasi instrumen keuangan di PSAK 55. Yang pertama, aset keuangan. Terdiri dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan, dan piutang. Aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kedua, liabilitas keuangan, yang terdiri dari liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lainnya. Kemudian instrumen ekuitas yang terdiri dari instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas majemuk, dan instrumen ekuitas sintesis. Selanjutnya instrumen derivatif yang terdiri dari instrumen derivatif biasa dan derivatif melekat. Kemudian ada instrumen lindung nilai yang terdiri atas nilai wajar, atas arus kas, dan atas investasi neto pada operasi luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas PSAK 71 instrumen keuangan. Perubahan formatnya mengikuti IFRS, yaitu bab 1 tujuan, bab 2 ruang lingkup, bab 3 pengakuan dan penghentian pengakuan, bab 4 pengukuran, dan bab 5 akuntansi lindung nilai. Untuk tanggal efektifnya mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020. Perbedaannya dengan IAS, yaitu acuan amandemennya IFRS 3, Business Combination, dan ketentuan transaksinya. PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang diadopsi dari IFRS 9 Financial Instrument setelah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 26 Juli 2017 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. Latar belakang diadopsinya PSAK 71 ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kompleksitas dan rule base dalam penelitian klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, penentuan impairment dianggap terlambat dan tidak merefleksikan fakta saat kondisi krisis ekonomi. Yang ketiga, tidak fleksibel dan tidak merefleksikan strategi manajemen risiko. Dan yang keempat, PSAK 71 berdampak signifikan terhadap laba entitas. Dan selanjutnya kita klasifikasi aset keuangan. PSAK 71 memberikan pengaturan pendekatan klasifikasi aset keuangan melalui model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristiknya arus kas kontraktual dari aset keuangan. Selanjutnya pengakuan kerugian kredit ekspektasian. PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. Berbeda dengan PSAK 55 sebelumnya, kalau di PSAK 55 mengakui kerugian kreditnya pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, sedangkan di PSAK 71 ini mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Selanjutnya, penentuan peningkatan risiko kredit secara signifikan. PSAK 71 mensyaratkan entitas mempertimbangkan apakah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan atau penilaiannya berdasarkan perubahan pada kemungkinan gagal bayar yang terjadi, yaitu dengan membandingkan risiko kredit awal instrumen keuangan dengan risiko kredit pada tanggal pelaporan. Risiko kredit secara signifikan jika entitas pengisi masih memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Contohnya investment grade, maka entitas konsumsi mengasumsikan risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan. Dan selanjutnya akuntansi lindung nilai.
Kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai menurut PSAK 55, hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%. PSAK 71 menggunakan pertimbangan manajemen, yaitu terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai, pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut, dan rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Kemudian selanjutnya tanggal efektif dan transisi. Untuk tanggal efektifnya, ED PSAK 71 ini mensyaratkan entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Dan untuk transisinya, entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kemudian selanjutnya perbedaan dengan IFRS. IFRS 9 paragraf 7, 1, 3, dan 714 mengenai dampak dari amandemen IFRS 3 Business Combination dan IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers tidak diadopsi karena ED PSAK 71 telah mengakomodasi amandemen yang dinyatakan dalam ketentuan transisi pada paragraf tersebut. Dan yang kedua, ya IFRS 9 paragraf 715 mengenai acuan ke PSAK 30, yaitu sewa. Karena IFRS 16 leases yang dijadikan acuan dalam ED PSAK 71 ini belum diadopsi pada saat tanggal efektif.